Halo bunda-bunda, jumpa lagi di dapur Aunty. Hari ini, Aunty kembali dengan menu-menu spesial. Udang bakar Jimbaran, rasa liburan, ceker lemas saus pedas, kopi jeruk cegah rebahan, steak Jepang sahabat nasi, kue bintik cinta, hanya dimasak anti ribet. Kemarin Aunty diajak dinner sama bapaknya cucu mertua di restoran Korea. Pas lihat harganya, Aunty langsung keringet dingin. Sebagai istri yang berjiwa ekonomis, Aunty pilih masak sendiri aja di rumah. Bikin ceker lemas saus pedas. Pertama-tama, Bunda harus menyiapkan daun salam, serai, dan jahe. Di sini Aunty satukan mereka dalam ikatan persaudaraan. Kemudian geprek-geprek menggunakan batu yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Selanjutnya, Aunty mau siapin bahan utamanya, yaitu ceker lemas yang udah kehilangan tulang rusuknya. Aunty mandiin dulu nih bun, mereka pakai air panas, biar rileks setelah dipakai jalan seumur hidup sama ayam. Kalau udah rileks, kita pindahin ke wadah kering menggunakan saringan. Lanjut, Aunty mau caca es batu dulu menggunakan pisau megalodon. Dengan satu tangan kayak gini. Kemudian Aunty ambil es batu yang masih utuh dan Aunty panaskan di wajan sampai agak mencair. Lalu Aunty tambahin juga air panas ke dalam wajannya supaya makin banyak airnya. Jangan lupa buat tambahin juga es batu yang udah dicacah tadi ya bun, untuk menambah cita rasa airnya. Nah kalau udah mendidih, langsung aja masukin ceker yang kehilangan tulang rusuknya. Dan masukkan juga ikatan daun salam, serai, dan jahe. Lalu tunggu sampai cekernya empuk. Kalau dirasa sudah empuk dan gak bakal mental pas digigit, angkat cekernya dan pindahkan ke air yang dicampur es raksasa. Cara ini diyakini bisa menjaga kolagen dalam ceker dan menjaga tingkat kekenyalannya. Kemudian geprek dan cincang bawang baik. Tiba-tiba Aunty inget kemarin baru beli telur kejutan warna-warni. Langsung Aunty buka sekarang aja deh. Ternyata ada yang zongbun. Untung Aunty beli banyak nih. Ada kecap asin, saus tiram, bubuk cabai Korea alias gochugaru, gochujang, dan cabai rawit juga. Tapi cabai rawitnya Aunty simpen dulu aja deh buat masakan lain. Langsung Aunty campurin semuanya dalam satu wadah. Terus Aunty masukin juga bawang, tambahkan micin dan garam juga dari tongkat peri. Setelah semua bahan-bahan udah sepakat untuk bersatu, Aunty pindahin ke wajan dan tumis menggunakan sedikit minyak. Nggak lupa juga Aunty, tambahin sedikit air mineral dari kemasan botol plastik. Setelah teksturnya berubah menjadi cairan kental, kita masukin deh ceker yang udah berendam dari tadi. Untung aja cekernya nggak pada keriput ya bun, kayak kita kalau kelamaan di kolam renang. Terus aduk-aduk aja deh, sampai bumbunya meresap ke lapisan terdalam dari cekernya. Setelah mendidih, tambahin juga minyak wijen ya bun. Dia masuknya terakhir, tapi bisa bikin warga rumah demo minta masakan cepat mateng. Akhirnya ceker lemas saus pedasnya jadi nih bun. Dari warnanya aja udah bikin ngiler banget. Nggak kalah sama yang dijual di restoran Jaksel. Kalau soal rasa, langsung aja yuk cobain. Wow, bumbunya medok. Cekernya super kenyal. Alamak nggak bisa berhenti makan ini mah bun. Gampang banget kan masak bareng Aunty? Namanya juga program masak anti ribet Club Cuaks. Jam segini, setelah dari pagi gak berhenti cuci-cuci.
bersih-bersih, dan masak-masak, badan minta rebahan, mata maunya merem. Tapi, masa weekend cuma rebahan doang ya, Bun? Jadi Aunty mau bikin minuman yang nendang tapi tetap nyegerin. Ini dia, kopi jeruk cegah rebahan. Pertama-tama, Aunty mau haluskan biji kopi panggang yang Aunty ambil dari kandang luwak peliharaan Aunty. Abis itu Aunty tumbuk-tumbuk manja. Dia malah jadi halus karena ketakutan. Next, Aunty masak air panas dari ketel besannya mama mertua yang ketinggalan di rumah. Rebus sampai mendidih dan gelembung-gelembungnya lebih ramai lagi. Setelah itu, Aunty siramin aja nih ke wadah isi es batu, biar emosi air mendidihnya sedikit mereda. Setelah itu tuangkan airnya ke teko leher angsa ya, Bun. Jangan leher beton. Beda. Lanjut, Aunty mau eksekusi kopinya ala barista di kafe-kafe, Bun. Padahal mah, alatnya boleh pinjam tetangga. Masukkan kopi yang tadi sudah Aunty haluskan, lalu siramkan dia dengan air panas, lalu sisihkan sebentar. Lanjut, Aunty mau tuang minuman bersoda ke gelas-gelas ini. Dengan bantuan alat ajaib, airnya jadi bisa terbagi sama rata. Habis itu, kita satukan mereka ke satu gelas yang sama aja ya, Bun. Sekarang, Aunty mau belah 2 jeruk sunkissnya. Setelah itu, Aunty peras aja nih, pakai capitan yang ada di dapur. Sekali-kali, kasih dia tantangan di luar job desk-nya. Setelah itu, jeruknya Aunty tambahin madu nih, Bun, biar rasanya makin manis. Semanis senyuman Aunty saat dibelikan lipstik baru. Oke, sekarang kita sajikan ya, Bun. Aunty mau tempelin gula di bibir gelasnya, biar manisnya tidak hanya di mulut saja, tapi juga di bibir gelasnya. Setelah itu masukkan es batu. Pertemukan dia dengan jeruk peras dan minuman bersodanya. Kalau mau lebih manis, bisa ditambah sirup jeruk sesuai selera ya, Bun. Terakhir, kita ajak kopi tadi untuk join dan meramaikan minuman ini. Tak lupa, Aunty kasih potongan jeruk sebagai hiasannya. Ini dia, orange americano alias kopi jeruk cegah rebahan ala Aunty udah jadi. Saatnya kita coba nih, Bun. Rasanya benar-benar mengingatkan Aunty dengan kehidupan, manis, asam, dan pahitnya benar-benar menyatu dan bikin melek. Gak repot kan masak bareng Aunty hari ini? Nah, hari ini Aunty mau bawa jimbaran ke dapur aja. Yuk, kita bikin udang bakar jimbaran rasa liburan. Pertama, kita ambil udangnya yang masih nongkrong di jaring ikan ya, Bun. Ini masih pada seger-seger karena hasil tangkapan Aunty langsung dari pasar. Sekarang cuci bersih di air yang sudah dicampur jeruk nipis. Kemudian susun di talenan, biar mereka absen dulu sebelum masuk dapur. Lalu Aunty mau belah udangnya menggunakan pedang keramat peninggalan kakek Aunty. Secepat kilat, udang-udangnya sudah terbelah dan jadi bersih, Bun. Peraskan sari-sari jeruk nipisnya di atas udang, lalu taburkan garam. Ratakan ke seluruh bagian udang. Diamkan udang beberapa saat. Sekarang kita buat saus olesan untuk udangnya. Masukkan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan cabai merah. Lalu tumbuk semua di dalam teko, biasa jadi tempat minum. Sekarang jadi cobek. Walaupun Aunty yakin ini bukan cita-citanya dari kecil. Pindahkan semua bahan ke chopper. Sekarang siapkan botol air mineral yang sudah Aunty potong. Kemudian bagian atasnya Aunty jadikan corong untuk menuang air ke dalam chopper. Lalu haluskan bumbu-bumbu sampai tidak bisa dikenali lagi yang mana bawang, yang mana jahe.
Setelah halus, tuangkan ke cetakan es krim biar bumbunya mengira mereka akan segera dikirim ke freezer. Lanjut panaskan wajan berisi minyak, tuangkan bumbu dari cetakan es krim tadi. Tumis bumbunya sambil terus diaduk. Kita masukin aja daun salamnya. Masukin juga gula merah yang sudah diparut, lalu aduk-aduk. Next, campur saus tiram, kecap manis, saus tomat, saus sambal ke dalam gelas takar. Aduk sampai rata. Lalu tuangkan ke wajan melalui bantuan corong merah muda. Ini bukannya terbalik ya bun, tapi Aunty coba melihat dari perspektif lain aja. Masak semua bumbu-bumbu sampai matang dan mengental. Kita balik lagi ke udangnya. Olesi bumbu menggunakan ujung gagang sendok, oles sampai rata, biar semua udang dapat hak yang sama. Setelah itu panaskan wajan yang sudah diolesi minyak, lalu panggang udang di atas pan. Sambil dibolak-balik, pokoknya jangan sampai ada sisi yang merasa diabaikan. Loh, nggak bahaya tah? Kalau sudah berubah, warna jadi kemerahan. Artinya mereka sudah melewati fase mentah. Angkat dan sajikan ya bun, udang bakar jimbarannya. Jangan lupa, sambal dabu-dabu dan nasi hangat. Wah, udangnya manis. Bumbunya nendang. Pantesan orang-orang suka makan udang bakar di Jimbaran. Soalnya sekali nyoba, susah balik ke realita. Gimana bun? Nggak repot kan masakan hari ini? Namanya juga masak anti ribet. Cuaks.